Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul analisis fundamental, yang merupakan salah satu metode untuk menganalisa suatu saham perusahaan. Dengan dosen pengampunya Ibu Mai Mulyaningsi, SEMAK, CFA. Kelompok 1 terdiri dari 9 orang, diantaranya Muhammad Cordoba Reza Palevi, Bayu Rizky Ardani, Gun Mustika Silvia, Destania Pratiwi, Aldi Abdul Majid, Neni Arni, Intan Nurlita Rakasiwi, Andre, dan Atika Saputri. Faktor politik. Perkembangan politik ini yang berdampak pada pergerakan-pergerakan di antaranya nilai tukar, perbajakan, dan belanja negara. Menurut lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei terhadap kondisi politik di Indonesia selama 2021. Survei ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember 2021 dengan melibatkan 2.420 responden dari berbagai daerah. Metode survei ini menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden menilai kondisi politik di Indonesia dalam keadaan baik, 33,4%, sedang 33%, buruk 19,2%, sangat buruk 2,9%, kemudian sangat baik 2%, dan tidak menjawab atau tidak tahu 9,6%. Sementara, responden yang memperkirakan kondisi politik pada 2022 akan baik 48,5%. Berikut hasil survei selengkapnya. Yang pertama akan baik dengan tingkat 48,5%. Yang kedua akan sedang dengan skala 21,5%. Dan yang ketiga itu akan buruk dengan skala 8,2%. Yang keempat akan sangat baik dengan skala 8,1%. Yang kelima akan sangat buruk dengan skala 1,3%. Dan yang keenam tidak menjawab atau tidak tahu dengan skala 12,4%. Nilai tukar, perbaikan di sektor real ini juga didukung dengan perbaikan di sektor keuangan, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG meningkat hingga mencapai lebih 6.500 menjelang akhir tahun ini. Sebelumnya, pada 22 November 2021, pertumbuhan IHSG sempat menembus rekor baru yakni di level 6,723,39. Untuk retur di pasar modal Indonesia juga bisa mencapai 10%. Seiring naiknya IHSG, nilai tukar rupiah juga terapresiasi kembali mendekati level pra-pandemi perpajakan. Dalam rangka mendukung pengembangan pasar modal, tarif PPh Badan telah diturunkan menjadi sebesar 22% sepanjang tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan insentif tarif PPh Badan yang lebih rendah, yakni sebesar 19% bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah IPO di pasar modal di Indonesia. Untuk poin selanjutnya, faktor kebijakan fiskal dan moneter. Perubahan kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral. Perubahan kebijakan ini akan mengubah tingkat suku bunga yang akan berdampak sangat signifikan terhadap perubahan fundamental ekonomi, seperti halnya nilai tukar mata uang. Adanya kebijakan fiskal adanya untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui berbagai stimulus fiskal. Pokok instrumen utama yang digunakan telah tercantum pada program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Program ini tetap akan berlanjut di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 414 triliun yang terbagi untuk klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan korporasi usaha.
Nah, nilai mata uang perbaikan dari sektor ini juga didukung dengan perbagaian di sektor keuangan, di mana indeks harga saham gabungan IHSG meningkat sehingga mencapai level 6.500 menjelang akhir tahun ini. Sebelumnya pada tanggal 22 November 2021, pertumbuhan IHSG sempat menembus sektor baru yakni level 6.723,39 untuk return di pasar. Untuk return di pasar modal Indonesia juga bisa mencapai 10%. Seiring naiknya IHSG, nilai tukar rupiah juga terapresiasi kembali mendekat level pra-pandemi. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan ekonomi global. Di sini definisinya yaitu perubahan ekonomi internasional dapat membawa dampak ke dalam negeri. Dalam penjelasannya, ekonomi global sepanjang 2021, perekonomian global dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kenaikan harga energi, supply chain, krisis Tiongkok, serta resiko yang mempengaruhi arus modal Indonesia seperti tapering of the Fed dan potensi kenaikan suku bunga acuan AS. Setelah lonjakan kasus aktif varian Delta di awal triwulan ketiga 2021. Pemerintahan di masing-masing negara merespon cepat untuk memitigasi risiko varian Delta dan berhasil menjaga optimisme hingga akhir tahun. Arus modal asing kembali masuk pada saat bersamaan. Aktivitas manufaktur global juga meningkat, bahkan konsisten berada di level ekspansif untuk negara maju dan negara berkembang. Ungkap Menteri Koordinator dalam referensinya, yaitu bidang perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara penutupan Bursa Efek Indonesia BI tahun 2021 di Jakarta. Tepatnya di tanggal 30 dan 21. Optimisme juga terlihat di Indonesia dengan respon cepat pemerintah dan seluruh stakeholder berhasil memitigasi dampak lonjakan varian Delta. Upaya ini juga telah menjaga tren penurunan kasus varian COVID-19 bisa ditekan kembali meningkatnya kasus varian. Itu adalah faktor ekonomi dalam negeri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu produksi domestik bruto (PDB) ini menunjukkan tingkat produktivitas suatu negara dan mencerminkan akan ekonomi bertumbuh atau tidak. Menurut data yang kami dapat, pulihnya kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi telah mendorong ekonomi untuk tetap tumbuh positif di triwulan 2021, yakni sebesar 3,51%. Hal tersebut meningkatkan demand yang juga mendorong peningkatan aktivitas manufaktur hingga berada di zona ekspansif pada level 53,9 pada November 2021. Sementara itu, harga barang jasa secara umum rendah dan stabil, baik secara nasional dan spesial. Secara tahunan, inflasi November 2021 terjadi di 1,75% dan 0,37%. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan inflasi pada seluruh komponen yang menunjukkan perkembangan baik. Penyaluran kredit perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82% atau 4,17%. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Inflasi terjadi karena adanya perubahan uang yang beredar. Nah, salah satu cara menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga.
Menurut data yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), merilis data inflasi Indonesia periode Desember 2021. Hasilnya tidak jauh dari ekspektasi. Kepala BPS Margo Yuwono melaporkan, pada Desember 2021 terjadi inflasi 0,57% dibandingkan bulan sebelumnya. Dibandingkan Desember 2020, inflasi yang tercatat yaitu 1,87%. Setiap Desember, inflasi tahunan akan sama dengan tahun kalender atau tahun berjalan. Jadi, inflasi sepanjang 2021 adalah 1,87%, sama seperti inflasi tahunan. Sementara itu, harga barang dan jasa secara umum rendah dan stabil, baik secara nasional dan spesial. Secara tahunan, inflasi November 2021 terjadi di 1,75%. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan inflasi pada seluruh komponen dan menandakan mulai pulihnya aktivitas dan konsumsi masyarakat. Kinerja perbankan juga menunjukkan perkembangan baik. Penyaluran kredit perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82%. Faktor selanjutnya adalah neraca perdagangan, yaitu selisih antara total ekspor dan impor barang, jasa, dan transfer. Ini penting karena menunjukkan daya saing suatu negara untuk memproduksi barang ekspor. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatat kinerja impresif, ditopang pemulihan global dan meningkatnya harga komoditas. Pada triwulan 4 2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83%, sementara impor tumbuh sebesar 29,60%. Apabila dilihat dari sisi produksi, 5 sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makanan minuman yang sempat kontraksi di triwulan 3 2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif di triwulan 4 2021. Selanjutnya adalah faktor aliran modal asing, baik investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung biasanya bersifat jangka panjang, sementara investasi tidak langsung ditemui di dalam investasi instrumen keuangan seperti investasi di pasar modal. Pada konversi pers realisasi investasi triwulan 4 2021, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menjabarkan 5 besar negara dengan investasi tertinggi di Indonesia. 5 besar negara tersebut meliputi Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang. Menteri Investasi mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Amerika Serikat belum pernah memasuki posisi 5 besar negara dengan penanaman modal tertinggi di Indonesia hingga akhir 2021 lalu. Menteri Investasi memperkirakan investasi Amerika Serikat akan semakin membesar di 2022. Adapun Menteri Investasi tersebut menyampaikan bahwa penanaman modal asing atau PMA pada kuartal 4 2021 mengalami rebound khususnya pada kuartal sebelumnya. PMA pada akhir 2021 tercatat sebesar 122,3 triliun atau tumbuh sebesar 18,5% secara kuartalan dan 10,1% secara tahunan. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia, salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dalam sejarah Indonesia, kita akhirnya punya engine untuk long-term investment, yaitu Indonesia Investment Authority atau disingkat INA yang akan bisa dimulai kerja tahun 2022. Baik, selanjutnya faktor ekonomi dalam negeri yang kelima yaitu tingkat pengangguran. Ini adalah indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi real berbagai sektor ekonomi dan dapat dijadikan alat untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian negara. Apabila perekonomian baik, maka tingkat pengangguran akan rendah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus tahun 2021 adalah sebesar 9,10 juta orang. Jumlah itu menurun dibandingkan jumlah pengangguran tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta orang. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran terbuka atau TPK Indonesia pada Agustus tahun 2021 adalah sebesar 9,49%.
Komposisi TPK pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 0,58% dari TPK di Agustus tahun 2020 yang mencapai 7,07%. Untuk diketahui, BPS mendefinisikan TPK sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terdiri dari akumulasi angka penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, angka penduduk usia kerja yang untuk sementara berhalangan kerja, dan angka penduduk usia kerja yang menganggur. Berdasarkan riset BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus tahun 2021 mencapai 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2020. Sementara jumlah usia kerja yang telah bekerja pada Agustus 2021 sebesar 131,05 juta orang. Jumlah itu naik 2,60 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Faktor ekonomi dalam negeri selanjutnya adalah kurs valuta asing. Kurs ini biasanya digunakan sebagai indikator utama untuk melihat kekuatan ekonomi maupun tingkat kestabilan perekonomian suatu negara. Jika kemudian nilai tukar terlalu lemah, maka kemampuan perusahaan untuk melakukan tukar bahan baku membayar utang juga akan melemah. Berikut adalah tabel mata uang asing dari tahun 2019, 2020 hingga tahun 2021. Pada tabel ini semua rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2020 kecuali pound sterling Inggris dan dolar Amerika yang terus naik dari tahun sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlanjut menuju profil PT Gudang Garam Tbk, yang mana perusahaan ini kami pilih untuk kami analisis fundamentalnya. Perusahaan PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air, yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Komitmen dari PT Gudang Garam adalah memberikan pengalaman yang tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Untuk yang selanjutnya, PT Gudang Garam Tbk melakukan IPO atau Initial Public Offering sebanyak 57.807.800 lembar saham dengan harga sahamnya 1.000 per lembar pada tanggal 17 Juli 1990 dan telah disetujui oleh bursa untuk dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1990. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke indikator acuan dalam analisis fundamental saham. Dalam melakukan analisis fundamental, ada beberapa acuan dan rasio yang harus dikuasai loh. Untuk yang pertama, pelajari dan kuasai dalam menganalisa laporan keuangan. Yang kedua, pelajari laporan keuangan dalam periode 3-5 tahun. Dengan mengetahui kinerja masa lalu yang lebih panjang, kamu bisa memilih perusahaan bagus dan solid dengan kinerja keuangan yang sudah terbukti. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan gambaran tentang prospek masa depan perusahaan tersebut. Dengan kinerja yang baik, maka harga saham tersebut juga akan ikut naik. Untuk yang ketiga, ketahui sejumlah rasio keuangan perusahaan dan acuan harganya. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menentukan harga saham, yaitu relative valuation dan intrinsic valuation. Untuk relative valuation dilakukan dengan membandingkan saham perusahaan dengan saham perusahaan lain yang sejenis, sedangkan intrinsic valuation adalah teknik valuasi untuk menilai perusahaan berdasarkan kemampuan menghasilkan cash flow di masa depan. Baik, selanjutnya adalah indikator yang digunakan dalam menganalisa fundamental. Pada kali ini kami membandingkan PT Gudang Garam dengan PT Sampurna karena sama-sama bergerak pada emiten tembakau. Untuk harga terakhirnya di kuartal terakhir tahun 2021, HMSP pada harga Rp1.025 untuk satu lembarnya dan Gudang Garam Rp31.650 untuk satu lembarnya, dengan share out 116 miliar untuk PT Sampurna dan 1,9 miliar untuk PT Gudang Garam.
Maka jelas dari situ market cap PT Gudang Garam kalah hanya sebesar 60.897 miliar. Dan market cap Sampurna 119.226 miliar. Selanjutnya kita lihat balance sheet-nya. Dari cash, PT Gudang Garam hanya memiliki 4.169 miliar, sedangkan PT Sampurna 20.555 miliar. Di sini PT Gudang Garam memegang uang cash lebih sedikit karena lebih fokus untuk ekspansi bisnis daripada menyimpan uangnya secara tunai. Selanjutnya bisa dilihat dari total asetnya, PT Gudang Garam menang unggul pada 89.964 miliar, sedangkan PT Sampurna hanya 48.852 miliar. Untuk short time debt-nya atau utang jangka utang jangka pendek, PT Gudang Garam lebih tinggi, yaitu 28.369 miliar. Sedangkan PT Sampurna hanya 19.445 miliar. Untuk long time debt-nya atau kewajiban jangka panjangnya sama-sama di angka 2.000, tapi PT Gudang Garam tetap lebih banyak, yaitu 2.300 miliar. Untuk total equity atau total modalnya, PT Gudang Garam lebih banyak modal di sini, sebanyak 59.288 miliar, sedangkan PT Sampurna hanya 37.399 miliar. Untuk income statement-nya, revenue atau penghasilan, dikarenakan PT Gudang Garam lebih mengutamakan ekspansi bisnisnya, bisa dilihat dari cash dan short time debt-nya, maka revenue atau penghasilan di sini PT Gudang Garam menang di angka 124.881 miliar, sedangkan PT Sampurna hanya 72.519 miliar. Untuk gross profit-nya masih dipegang oleh PT Gudang Garam, operating profit dipegang PT Gudang Garam, net profit pun demikian, EBITDA sampai interest expense atau biaya tambahan atau biaya bunga yang dibayarkan karena banyak meminjam dari bank dan semacamnya. Makanya interest expense atau pembayaran bunganya juga lebih besar untuk PT Gudang Garam. Selanjutnya adalah rasio-rasio yang bisa kita lihat ketika kita mau membeli saham, terutama dividen yang sangat diperhitungkan oleh calon investor. Dengan menginvestasikan di PT Gudang Garam, setiap investor per tahunnya bisa mendapat sebanyak Rp2.600 per lembar, sedangkan PT Sampurna hanya Rp72. Selanjutnya EPS atau earning per share-nya atau laba per lembar saham setelah dipotong pajak. PT Sampurna hanya mendapatkan Rp47, sedangkan PT Gudang Garam mendapatkan Rp2.900. Selanjutnya untuk PER. PER di sini lebih tinggi, artinya lebih baik. Akan tetapi PER adalah harga saham dibagi earning per share atau laba per saham. Selanjutnya BVPS. BVPS merupakan rasio untuk membandingkan jumlah saham beredar dengan ekuitas pemegang saham. Jadi melalui BVPS kita bisa tahu seberapa besar uang yang diterima oleh pemegang saham jika perusahaan dibubarkan. Selanjutnya ke ROA, dimenangkan oleh PT Sampurna dengan 11,37%, ROE Sampurna dengan 14,85%, EV EBITDA. EV EBITDA adalah rasio valuasi yang digunakan untuk menilai mahal atau murahnya suatu perusahaan berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba usaha atau kas operasi. Debt to equity, debt to total cap, debt to EBITDA, EBITDA to interest expense. Oke. Di sini bisa dilihat rasio-rasio hutang. Sebagai kesimpulan aja untuk rasio-rasio hutang atau debt to asset ratio, debt to equity ratio dan sebagainya, apabila kurang dari 0,5, artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Jika hasil debt to asset ratio lebih besar dari 0,5, artinya aset perusahaan ada beberapa sebagian yang dibiayai oleh hutang. Namun, apabila hasil debt to asset ratio-nya 0,6 sampai 0,7, itu dikatakan normal. Maka perusahaan itu dapat berjalan dengan modal sendiri dan sedikit hutang untuk menjalankan operasionalnya. Baik, mungkin segitu aja rasio-rasio atau indikator-indikator yang bisa kita lihat sebelum kita membeli saham di PT Gudang Garam dengan analisa fundamental. Kesimpulannya, indikator PT Gudang Garam lebih baik daripada pesaing sejenisnya karena menguasai pasar, berita penurunan laba, dan juga
adanya kenaikan cukai, tetapi PT Gudang Garam dapat berhasil melalui dan menemukan solusi sehingga investor tetap merasa aman dan percaya. Menurut saya, jika Anda berminat untuk investasi di PT Gudang Garam ini, untuk investasi jangka panjang, seperti 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, mengingat dividen yang diberikan oleh PT Gudang Garam sangat besar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya maupun kelompok saya. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.